Jangan Pak, ini bukan salah Ratna Pak. Ini saya yang salah. Kalau Bapak mau pukul saya Pak. Bagus, kamu yang minta ya. Jangan minta begini ya. Saya nggak terima semacam ini. Ya udah jangan ya. Kurang ajar kamu. Jangan ya. Pinggir, diam kamu. Bapak aja yang tidak ada ini. Farhan udah bikin Ratna hamil. Ini salah Farhan ya. Ya udah ya. Kalau Ayah jangan bertengkar kayak gini. Kalau Ayah mau bunuh Ratna ya. Karena ini semua salah Ratna ya. Ratna yang udah bikin malu keluarga ini ya. Farhan kan mau bertanggung jawab. Farhan mau menikahkan Ratna baik-baik. Apalagi? Hanya sesederhana itu. Hah? Bagus. Jangan bikin masalah ini jadi rumit. Toh orang-orang juga tidak tahu. Lagian usia kehamilannya belum genap 1 bulan. Apalagi? Jangan pernah menyepelekan masalah ya. Dipikir dengan menikah urusannya selesai. Islam melarang menikahi wanita yang sedang hamil. Kita manusia. Maaf Pak Kiai, tujuan kami datang ke sini, kami mau meminta pendapat Kiai. Apa jalan keluar untuk masalah ini Kiai? Apakah kalian benar-benar ingin bertobat, nak? Demi Allah, Kiai, saya ingin bertobat. Berbesar hatilah kalian. Rasulullah mencontohkan hukuman bagi pezina yang belum menikah dihukum dengan derak sebanyak 100 kali. Apakah kalian siap menjalaninya hukuman sesuai syariat? Seberat apapun hukumannya, akan saya jalani Pak Kiai. Asalkan saya bisa menghapus semua dosa ini. Baiklah, kalian akan menjalani hukuman. Derak akan dilakukan nanti malam dan dilakukan di hadapan umum. Tidak bisa. Farhan, ikut ayah. Ayah. Tobat. Ayo pulang ke mana ya? Pulang. Ayah, tapi Farhan mau menjalani. Apa setan dengan hukuman itu? Farhan ingin menjalani. Bodoh kamu. Apa sih mau kamu? Hah? Bagaimana kalau berita ini tersebar? Mau di mana taruh muka ayah? Mau di mana? Sekarang kamu bilang sama Ratna, butuh uang berapa dia? Ayah kasih. Kalau perlu ayah lebihin. Tapi tidak dengan cara hukuman depan umum seperti ini dong. Uang tidak bisa membebaskan Farhan dari dosa, ya. Anak tidak tahu diuntung. Apa belum cukup kamu repotkan orang tua kamu? Hah? Farhan udah ngerepotin ayah. Farhan tidak mau ngerepotin ayah lagi di akhirat nanti, ya. Apa maksud kamu? Kalau saya masuk neraka, ya, itu akan menyulitkan ayah untuk masuk surga. Tolong, izinin Farhan untuk menjalani hukuman ini, ayah. Farhan ingin benar-benar membersihkan dosa. Anak tidak tahu diuntung kamu. Merepotkan keluarga saja kamu. Tidak ada yang memaksamu untuk menjalani hukuman ini. Dan tidak ada satupun yang ingin membuka aibmu di depan umum. Sekarang, pulanglah. Saya ingin menjalani tabutan nasuha Kiai. Tidak ada yang memaksa saya, tapi tidak ada juga yang membebaskan saya dari dosa. Tidak ada yang menyebarkan aib saya, tapi tidak ada juga yang menutup dosa saya dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allahu Akbar. Ayah, maafin Farhan, ayah. Farhan udah bikin malu ayah. Farhan gak mau bikin malu ayah di akhirat nanti. Terserah mau kamu apa. Sekarang urus dirimu sendiri. Urin, tahu rasa tuh orang. Makanya jangan nurutin hawa nafsu.
Nggak seharusnya kalian tega menghina seseorang yang sudah bertaubat. Kenapa? Jelas saja, karena mereka telah melakukan perbuatan hina. Jangan kalian merasa lebih terhormat daripada orang ini. Allah memuji setiap hambanya yang bertobat sepenuh hati. Dan Allah akan mengembalikan kemuliaan dan senantiasa meninggikan kedudukannya. Jangan kita merasa terbaik daripada orang-orang lain. Dan sebaik-baiknya daripada manusia yang apabila bersalah, dia siap untuk menjalani hukuman dan senantiasa memperbaikinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya tempat kita kembali. Dan apabila di antara kita yang bersalah, sebaik-baik daripada kita adalah yang meminta maaf, meminta pengampunan kepada Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farhan, Ratna, hari ini kalian sudah menjalani hukuman dera. Dan mudah-mudahan Allah menerima taubat kalian. Dan sebaik-baiknya dari kalian adalah yang senantiasa memperbaiki satu kesalahan. Dan semoga kita semua diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selama setahun kalian akan dipisahkan. Terima kasih Kiai. Ratna, nggak apa-apa, kamu tinggal aja di rumah Bude selama proses pembersihan diri kamu, ya kan? Rumah Bude dekat kok di sini. Boleh kan? Aku izin untuk tinggal di rumahnya Bude. Aku juga mau mendalami ilmu agama sama Kiai Makruf. Baiklah. Mbak Yanti, kami titip Ratna. Ya nggak apa-apa, Ratna itu kan keponakanku sendiri, sama kayak anakku. Masih berani kamu pulang, ha? Masih kurang puas kamu mencari muka ayah? Iya? Hah? Maafin Farhan. Maafin Farhan, ayah. Kamu benar-benar sudah membuat kesabaran ayah hilang. Kamu lihat semua orang tahu sekarang kelakuan kamu bejat. Dan sekarang orang mencibirkan muka ayah. Dia bilang, Zainal tidak bisa mendidik anaknya. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi. Jangan pernah kamu menjalan kaki di sini. Sekarang saya tidak punya anak seperti kamu. Pergi. Ayah! Ayah! Kami tidak ingin Ratna merepotkan Mbak sama Mahdi. Ih, ngerepotin apa sih? Ratna ini udah seperti anakku sendiri. Lagian Mahdi juga bisa ngejagain Ratna, ya kan sayang? Ya memang betul Mbak. Mereka ini sudah berteman sejak kecil. Jadi sudah seperti kakak adik aja. Ratna. Ratna. Tunggulah 1 tahun lagi. Aku akan datang. Kita akan menikah. Iya Bang. Aku akan selalu nungguin kamu. Cinta itu anugerah. Cinta yang Baiklah, kalau begitu kami duluan. Kiai. Farhan? Kiai, bolehlah. Apa boleh saya tinggal di sini untuk sementara? Bukan saya melarangmu untuk tinggal di sini, Farhan. Tetapi untuk menyempurnakan taubat kalian, kita ikuti syariat. Kenapa? Ratna tinggal tidak jauh dari sini, Farhan. Sulit menjaga pertemuan kalian. Tapi saya tidak akan ketemu sama dia, Kiai. Saya janji, saya tidak akan pernah ketemu sama dia selama saya menjalani hukuman ini. Setan dengan mudah menggelincirkan niat kita, Farhan.
semestinya kalian tidak boleh bertemu selama setahun lamanya. Pulanglah Farhan, hadapi masalah ini dengan lapang dada. Dan besarkanlah hatimu. Insya Allah, Allah akan membawamu ke tempat yang lebih indah lagi. Kalau gitu saya permisi. Hati-hati. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Cinta yang kan membawamu nikmati indahnya dunia. Cinta yang kan membawamu. Aduh, kamu datang nggak ngasih kabar dulu sih? Udah lama? Baru aja kok, Mbak. Sekarang siapkan masuk ya. Ya. Mari, ya. Agus, Ya. Yulia, Mbak tinggal dulu sebentar ya. Oh. Mbak ada arisan. Silakan Mbak, kita juga nggak buru-buru kok. Madi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratna, selama ini nggak ada apa-apa kan sama kandungan kamu? Alhamdulillah Bu, ya semuanya sehat. Dan sekarang kehamilan aku ini udah masuk bulan ke-8. Kata dokter, insya Allah 6 minggu lagi aku akan melahirkan. Tapi kamu sudah beritahu Farhan, Ratna? Belum. Kiai Ma'ruf mewanti-wanti kami untuk tidak saling berhubungan. Kecuali kalau misalnya ada kepentingan yang sangat penting. Tapi kan melahirkan juga sesuatu yang sangat penting, Ratna. Coba kamu bicara sama Pak Kiai, insya Allah dia pasti mengizinkan. Enggak Bu, enggak perlu. Lagian juga aku di sini dirawat sangat baik sama Bude. Jadi aku rasa nggak ada masalah kok. Terus Farhan nggak pernah menghubungi kamu untuk maksud ibu menanyakan tentang keadaan kamu? Belum ada kabar apa-apa dari Bang Farhan. Aku hanya ingin menjalankan taubat ini secara ikhlas, sepenuh hati. Untuk apa yang jadi akhir dari ujung jalan taubatku ini, aku serahkan semuanya sama Allah. Karena saat ini aku hanya bisa percaya dan menunggu. Buruan Jun, kerjanya itu banyak yang nungguin. Ntar dulu, bawel. Makanya kalau misalnya nggak mau dibawelin, kerjanya itu yang benar, cepat, jangan bengong mulu. Bang, nasib. Orang ya, malam minggu kayak gini tuh pada pacaran. Nah gue nonton orang pacaran udah kayak sapi ompong aja bang. Bukannya lo punya pacar Jun? Nah, itu dia masalahnya bang. Orang malam minggu pacaran. Cewek gue ngerem di rumah. Orang gue nggak dikasih libur. Makanya, lain kali kalau mau pacaran itu jangan malam minggu. Anda tahu sendiri, kalau misalnya malam minggu itu banyak pembelinya, berlipat-lipat, nggak mungkin aku kerja sendirian. Lagian, kalau misalnya udah pacaran, jodoh, berdua gitu, itu yang ada bakalan mojok. Ntar kalau misalnya udah mojok, itu udah berduaan, yang ketiganya itu setan. Bang. Orang itu kalau pacaran malah Senin, bukan pacaran namanya bang. Ini berangkot yang ada tuh bang. Aku tuh udah ngelewatin masa yang lebih dari kamu. Aku udah ngalamin semuanya. Maksudnya bang? Abang udah punya pacar? Udah nggak usah dibahas. Udah cepetan tuh buruan. Banyak yang nungguin pembeli. Jadi abang dulu
pernah punya pacar, terus tiba-tiba diputusin, dan sekarang lo frustasi, iya kan? Cemen lo bang. Kamu tidak tahu, Jun. Aku kerja siang malam untuk menyiapkan pernikahan aku. Juga kelahiran bayi aku. Waktu berjalan sangat lambat. Ratna, mudah-mudahan kamu sehat. Kemana larinya tuh perempuan? Pasti udah lari ke sana. Ya Allah, tolonglah lindungi hamba. Itu dia. Ayo cepat kejar. Ayo. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas rezekimu hari ini. Tolongin saya, Pak. Mbak kenapa, Mbak? Mereka mau membunuh saya, Pak. Tolong saya. Siapa, Mbak? Loh. Mbak. Hei, lu lihat cewek lewat sini gak? Banyak cewek lewat sini. Yang pakai baju krem. Waduh, Bang, saya nggak lihat, Bang, nggak merhatiin beneran. Lu nggak ngumpetin kan? Enggak, Bang, enggak. Saya baru mau tutup. Kalau nggak percaya, lihat aja, Bang. Nggak ada kok. Awas kalau bohong lu. Beruntung mereka tadi tidak melihat ke belakang. Tapi aku heran. Sebenarnya mereka itu siapa? Kenapa mereka ngejar-ngejar kamu? Mereka itu anak buah pacar saya. Pacar kamu berusaha untuk membunuh kamu? Iya. Bang Chandra akan menikah bulan depan dengan anak bosnya. Pacar kamu ninggalin kamu? Saya hamil, Bang. Saya meminta pertanggungjawaban dari pacar saya. Tapi Astagfirullahaladzim. saya tahu saya sangat bodoh. Saya menyerahkan diri saya dengan mudah dengan laki-laki bejat seperti itu. Kalau abang menyesal telah menolong saya janji besok pagi-pagi saya akan pergi dari sini. Iya. Maaf, aku nggak ada maksud untuk. Hari sudah malam. Sebaiknya kamu menginap di sini. Kamu bisa pakai kamar aku biar nanti aku bisa tidur di kamar teman aku, Ajun. Oh iya, kita udah ngobrol panjang lebar tapi aku belum tahu nama kamu. Aku Farhan. Saya Nafisa.
Farhan. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu, Bang. Masya Allah, Ajun. Bang, lu ngapain di sini, Bang? John, selama beberapa hari ke depan, aku numpang tidur di kamar kamu ya. Kamar aku tuh lagi dipakai. Dipakai sama siapa? Halo, nama saya Nafisa. Aduh. Untuk sementara, Nafisa akan tinggal di sini. Jadi, Nafisa akan tidur di kamar aku. Nah, nanti aku akan tidur di kamar kamu, ya? Nggak apa-apa, Nafisa. Siapa aja boleh tinggal di sini kok. Kamu tadi ngomong bangun jam berapa? Lantai udah bersih. Wangi lagi. Perbaikan gizi. Wah, masakan kesukaan gue ini, ya ampun. Iya, tadi daripada menganggur, saya mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Saya bersih-bersih dan masak. Maaf ya Bang, tapi kalau saya kurang sopan. Enggak apa-apa. Kamu juga harusnya nggak usah ngelakuin itu. Kamu juga masih sakit kan? Masih capek. Tuh lihat, luka-luka kamu di badan masih banyak. Enggak, kok saya nggak apa-apa. Rencana kamu hari ini apa? Saya nggak tahu Bang. Saya nggak tahu harus pergi kemana. Pulang ke rumah orang tua, itu nggak mungkin. Mereka sudah mencapakan saya, karena saya sudah membuat malu. Terus, lu mau terusan tidur di kamar gue gitu, Bang? Enggak, bukan seperti itu. Maksud saya akan mencari kos-kosan di luar. Tapi saya mohon, beri saya pekerjaan. Saya sangat membutuhkan uang, Bang. Saya membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup dan untuk anak ini. Iya udah, kamu boleh kerja sama aku. Terus? Iya, kalau misalnya Nafisa mau kerja sama kita, kamu setiap malam minggu boleh keluar. Gimana? Boleh. Nafisa boleh tinggal di sini ya. Terima kasih, Bang. Ini Mas kontrakannya. Udah ada kamar mandinya, tempat tidurnya, dan juga lemarinya. Sebulan berapa ya, Bu? Cuma 600.000 aja. Kalau gitu saya bayar 1 bulan. Tapi Bang, 600.000, Bu. Ini kuncinya Mas. Mudah-mudahan Nengnya betah tinggal di sini. Terima kasih. Permisi. Mari. Bang, kontrakannya terlalu mahal. Saya pasti nggak akan sanggup bayar ke depannya. Udah nggak apa-apa. Tempatnya nyaman. Udah gitu nggak terlalu jauh dari warung. Untuk 1 bulan ini kamu nggak usah khawatir. Biar saya dulu yang tanggung. Ini kuncinya. Mudah-mudahan kamu betah di sini. Kalau misalnya nanti kamu nggak betah, kita cari tempat lain. Terima kasih banyak ya, Bang. Saya nggak tahu harus bagaimana bisa membalas kebaikan Abang. Udahlah, nggak usah dipikirin. Oh ya, kapan kamu mau mulai kerja? Secepatnya. Mulai hari ini saya bersedia bekerja. Ya udah, kalau gitu nanti sore jam 3 langsung ke warung ya. Kita mulai berdagang, ya? Iya, Bang. Saya tinggal dulu. Hati-hati, Bang. Mahdi, aduh mau kemana? Udah rapi aja. Itu Bu, Ustadz Ma'ruf beliau itu meminta Mahdi untuk belanja keperluan koperasi pesantren. Terus Ratna nggak diajak? Tadi lihat Mahdi pintu
Ratna masih tertutup, Bu. Mungkin dia masih istirahat. Nanti Ibu bilangin ke Ratna kalau Mahdi ke pesantren ya. Iya, nanti Ibu sampein ke Ratna ya. Terima kasih. Ya udah, kamu hati-hati di jalan. Kalau gitu, Mahdi pamit, Bu. Iya, hati-hati ya nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahdi. Begitu besar cinta kamu sama Ratna. Sejak kecil sudah terlihat kalau kamu benar-benar tertarik pada Ratna. Apalagi kalau musim liburan tiba. Kamu selalu nunggu-nunggu si Ratna datang. Mudah-mudahan kalian berjodoh ya, nak. Belanjaan siapa ini? Kiai. Kau yang belanja ini? Benar, Kiai. Untuk Ratna? Iya, Kiai. Apakah kau menyukai Ratna, Mahdi? Tersentuh melihat Ratna menjalani semua pertaubatannya, Yai. Mahdi, iba itu adalah awal daripada perasaan cinta. Kau harus berhati-hati agar kita tidak tersesatkan dalam kebodohan. Apa Mahdi bisa berharap suatu saat bisa menikahi Ratna? Kau sudah tahu bukan statusnya Ratna? Mahdi tidak memperdulikan status, Kiai. Yang Mahdi lihat hanya Ratna seorang wanita yang kuat. Walaupun sedang menjalani pertaubatannya. Bukan begitu maksudku, Mahdi. Tetapi ada yang lebih berhak melamarnya. Setahun setelah hukuman itu dilangsungkan, artinya 4 bulan lagi, Farhan akan menikah dengan Ratna. Lalu Kiai, bagaimana kalau laki-laki itu tidak bertanggung jawab, Kiai? Apakah Mahdi sah untuk melamar Ratna? Kenapa kau berpikir seperti itu, Mahdi? Karena setahu Mahdi sudah 8 bulan lamanya, Kiai. Laki-laki itu tidak kunjung datang. Bagaimana kalau dia benar-benar datang, Mahdi? Dekatkanlah dirimu pada Allah, Mahdi. Agar Allah senantiasa memberikan petunjuk ke jalan yang baik dan benar. Dan ada baiknya bagi kita untuk mewaspadai pengaruh daripada setan yang menggoda kita. Cinta adalah perasaan yang baik. Namun, setan dengan mudah menggelincirkan perasaan. Insya Allah, Kiai. Mahdi akan berusaha. Kau pasti bisa, Mahdi. Terima kasih, Kiai. Ratna pasti membutuhkan barang-barang ini. Semoga persalinannya nggak ada masalah. Masih, Bang? Gua capek. Bukan apa-apa. Pasti ini buat pacarnya yang mau dikirim ya. Gimana sih pacarnya, Bang? Tidak semua hal harus dikasih tahu. Kamu juga. Banyak hal-hal yang aku nggak tahu tentang kamu. Cepetan mandi sana. Yuk mandi gua. Ya, langsung buka warungnya ya. Aku mau ke kantor pos dulu. Sudah, Bu. Jangan gelisah seperti itu. Kita lihat aja, apakah hari ini anak itu bakalan datang atau tidak. Tapi kalau Mbak sih nggak yakin ya.
Apa nggak ada nomor lain yang Farhan punya, Pak? Ngapain? Udah nggak usah. Kalau tuh anak mau datang ya datang aja, nggak usah telepon-telepon. Saya ini hanya ingin berlaku adil, Mbak. Kasihan kalau... Bu, nomornya tidak ada. Dari awal aku sudah ingatkan ini kepada Ratna. Nomor HP-nya Farhan yang lama sudah mati. Ya sudah, kita tunggu saja. Selamat siang, Ibu. Siang-siang. Ada paket buat Ibu Ratna. Dari Farhan lagi ya? Dari siapa lagi, Bu? Kan hampir tiap minggu saya mengantar suratnya ke sini. Oh iya, Ibu. Ini tanda terimanya, mohon ditandatangani. Oh iya. Terima kasih, Bu. Permisi. Main lagi situ orang. Pakai segala ngirim-kirim barang. Bude, ada kiriman lagi ya? Iya, ini paket dari teman Bu De yang di Jakarta. Apa nggak ada kiriman lain, Bude? Surat buat aku? Maksud kamu dari Farhan gitu? Ratna, udah deh. Kamu jangan ngarep ya. Farhan sepertinya sudah benar-benar ngelupain kamu. Udah, kamu jangan sedih. Masih banyak kok orang lain yang akan menggantikan posisi dia. Buat kamu, lebih spesial. Iya, Bude. Makasih ya. Bang. Apa lagi sih? Malam minggu nih. Izin ya. Izin ya. Kalau misalnya nanti pembelinya banyak gimana? Kan udah ada si Nafisa. Nafisa kan udah kerja dari pagi, kasihan dia harus istirahat. Gak apa-apa kok Bang, saya nggak capek. Ajun pergi aja. Ya kan? Bang pamit ya. Pamit dulu ya. Pengen beresin ya. Iya, jangan lama-lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti waktu bongkar tenda udah pulang ya. Tumben tuh anak. Kok tiba-tiba dia ngucapin salam? Biasanya dia main langsung ngeloyor gitu aja. Anak muda zaman sekarang kalau misalnya nggak bisa ngejaga pergaulan, bahaya. Mudah-mudahan Ajun selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kalau sendiri kok nggak malam mingguan? Ini malam mingguan. Beginilah cara aku ngabisin malam minggu. Emangnya pacar abang nggak marah? Aku nggak punya pacar dan tidak mau punya pacar. Kalau misalnya mau, sekalian langsung nikah aja, biar bisa lebih suci dan menjaga kehormatan. Alangkah langkahnya pemuda yang menjaga dirinya sepertimu, Bang. Teramat wajar kalau aku begitu mengagumimu. Namun, untuk mengharapkan cintamu, rasanya bagaikan mimpi di siang bolong. Kita begitu jauh berbeda, bagaikan bumi dan langit. Kamu kenapa, Sa? Gak kenapa-napa kok, Bang. Alangkah tenang banget kalau semua laki-laki itu memiliki pandangan seperti Bang Farhan. Aku nggak sebaik yang kamu kira, Sa. Mungkin sekarang kamu bisa melihat aku baik. Itu karena Allah sedang menutup aib aku. Abang jangan pernah kayak gitu dong. Sudahlah, nanti ada saatnya di mana kamu akan mengerti. Dan pada saat itu terjadi,
kamu pasti akan membenci aku. Oh iya, Ternyata dia di sini. Bagus. Kita telah menemukan tempatnya. Tinggal menunggu waktunya saja untuk menyingkirkan dia. Insya Allah pada saatnya nanti uang yang aku kumpulkan cukup untuk biaya nikah kita, Ratna. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Nafisa di mana ya? Kok lama banget? Siram keliling semuanya. Kamu bikin susah Bos Chandra saja. Bisa, kamu kenapa? Nafisa! Bersyukur korban tidak mengalami luka serius, Pak. Dan nyawanya masih bisa kami selamatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Terima kasih dokter. Tapi dari hasil pemeriksaan, diketahui korban dalam keadaan hamil dan mengalami pendarahan. Harus segera dilakukan operasi, Pak. Operasi, dok? Iya. Anda suaminya? Iya, saya suaminya, dok. Anda harus bersiap kehilangan bayi yang sedang Anda tunggu-tunggu kelahirannya. Mari ikut saya ke ruang administrasi, Pak. Ada beberapa berkas yang harus Anda tanda tangani sebelum operasi dilakukan. Baik, dokter. Lu udah gila, Bang. Uang kan bisa dicari lagi. Ini urusannya sekarang nyawa. Iya, tapi nggak bisa gitu dong, Bang. Si Nafisa tuh saudara lo bukan, pacar lo bukan, bini lo juga bukan. Nggak bisa kayak gitu dong, Bang. Terus siapa yang mau nanggung? Ya tanya dong, Bang, sama Nafisa. Si Nafisa kan pasti punya orang tua kan? Iya, orang tuanya harus ikutan nanggung. Lu nggak bisa kebangetan dong, Bang, kalau misalnya jadi orang. Terus kalau orang tua Nafisa nggak mau menanggung gimana? Ya itu sih dari si Nafisa. Ya lu nggak harus nanggung semua ini kan? Kalau aku yang kena masalah seperti ini, terus orang tua aku nggak mau menanggung, kamu bakalan bilang kalau ini derita aku juga. Bang, ya nggak bisa gitu dong, Bang. Lu sama gua tuh udah temenan lama. Urusan nyawa itu bukan masalah berapa lama kita kenal sama orang. Selalu deh, Bang. Gue gak kecampur. Ya Allah, aku yakin ini adalah kehendak-Mu. Maka berlakulah seperti apa yang Engkau kehendaki. Aku serahkan semuanya kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kalian ini baru kemarin datang. Sekarang udah datang lagi. Kayaknya kok nggak ikhlas banget sih Ratna urus sama budenya. Bukan begitu, Mbak. Habis gimana ya, kepikiran terus? Iya, Mbak. Tiap malam
Yulia ini gelisah terus. Namanya juga sama anak, apalagi kondisinya kayak ini. Lagi hamil tua. Ibu jangan terlalu khawatir ya. Aku baik-baik aja kok. Lagian di sini itu Bude ngerawat aku dengan sangat baik. Iya, kalau masalah itu Bapak sudah tahu. Dan Bapak sudah bilang berkali-kali sama Ibu. Cuma tetap aja, Nak. Sekarang gimana kandunganmu? Gak apa-apa kan? Alhamdulillah baik, Bu. Bayi aku juga sehat. Insya Allah, kalau sesuai perkiraan, bayi aku akan lahir 3 minggu lagi. 3 minggu? Oh iya, berarti perkiraan ibu nggak salah tuh. Sudah dari 3 bulan yang lalu, Nak. Ibumu ini sibuk saja membelanjakan untuk keperluanmu dan bayimu ini. Waktu itu mau dikasih, tapi ayah bilang nanti saja, masih terlalu dini. Udah, nggak usah repot-repot. Kemarin itu Mahdi juga udah beliin popok yang banyak banget buat Ratna dan bayinya. Mahdi? Iya ya, Bang Mahdi udah beliin semuanya lengkap. Ade jangan nakal ya. Kasihan sama mama. Cepet lahir. Nenek sudah nggak sabar menunggu kelahiran kamu. Apa benar? Ibu benar-benar menantikan kelahiran bayi ini? Bayi yang lahir dari hasil hubungan terlarang. Kamu ini bicara apa, Ratna? Sebejat apapun ayahnya, tapi bayi itu tetap lahir dalam keadaan suci. Dia tidak akan menanggung dosa kedua orang tuanya. Sayang, kami akan menyayangi anak ini sepenuh hati. Kamu pikir yang menunggu anak ini lahir cuma ibu? Ayah juga di rumah sibuk. Mengurus semua perlengkapan bayi. Jadi ayah tidak membenci bayi ini dan juga Bang Farhan. Tentu saja tidak. Ya Allah, perut aku sakit ya Allah. Ratna? La ilaha illallah. Ratna? Kamu nggak apa-apa? Muhammad Rasulullah. Ratna? Ratna? Ratna, kamu kenapa? Perut aku sakit, Bang. Masya Allah, jangan. Ratna, ayo kita ke dokter ya. Gimana, suster? Istri dan anaknya selamat, Pak. Bayinya laki-laki. Selamat ya, Pak. Bakal jadi seorang bapak. Terima kasih ya, sus. Dokter, gimana keadaannya? Istri Anda selamat, Pak. Istri? Tapi kami minta maaf, Pak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun bayi Anda tidak bisa tertolong. Wa inna ilaihi raji'un. Saya permisi dulu, Pak. Mari. Subhanallah. Apakah Ratna sudah melahirkan, Pak Le? Gimana keadaan Ratna? Alhamdulillah sehat. Iya, udah kamu azanin belum? Astagfirullah. Saya lupa, Bu. Sini. Yuk, kamu azanin sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah, keadaan saya sudah semakin membaik. Bang Ajun, Bang Farhan, terima kasih banyak ya. Saya tidak tahu harus seperti apa membalas kebaikan kalian. Kamu jangan banyak pikiran dulu. Yang penting sekarang kamu sehat. Bang, bagaimana keadaan bayi saya? Bayi kamu dalam keadaan sehat. Dan sekarang dalam perawatan dokter. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang kamu istirahat. Biar nanti kamu bisa cepat pulang. Iya Bang, terima kasih ya. Selamat datang ya Ratna dan adik kecil. Iya, makasih ya Bang. Sayang, udah Di, kamu istirahat sama si kecil, ya. Mahdi, ada yang mau Ibu bicarain. Penting. Saya, Ibu. Ini soal kamu sama Ratna. Ibu sudah membicarakan hal ini dengan Pak Lekmu. Kami ingin menikahkan kalian berdua secepatnya. Menikah, Bu? Iya. Tidak, Bu. Mahdi tidak mungkin menikahi Ratna sekarang. Kenapa? Karena ada yang lebih berhak menikahi Ratna. Siapa maksudmu? Farhan? Sudah hampir setahun dia tidak ada kabar sama sekali. Apa yang bisa diharapkan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu? Sebenarnya, saya pernah membicarakan hal ini dengan Kiai Ma'ruf. Tentang keinginan saya untuk menikahi Ratna. Terus? Sebelum melewati 1 tahun, dan sebelum Farhan benar-benar tidak bertanggung jawab, tidak sah bagi laki-laki manapun untuk menikahi Ratna. Baik, kalau memang itu syarat syar'inya, kita tunggu si Farhan. Sampai hari itu, apakah dia akan datang atau tidak? Nak, maafin Mama ya. Mama nggak bisa menjaga kamu dengan baik. Maafin Mama. Allah lebih menyayanginya, Nafisah. Makanya Allah memanggilnya lebih dulu. Sekarang biarkan Allah yang menjaganya di sana ya. Tapi Bang, saya saja belum sempat melihat wajahnya. Wajahnya cantik berseri-seri. Dan dia akan menunggumu nanti di sana. Udah dong, Sa. Jangan nangis kayak gitu. Aku juga ikutan sedih nih. Habis Bang, kita habis. Sekarang kita mesti kayak gimana lagi? Modal udah nggak ada, warung bakar. Kita harus semangat. Ingat, bukan masalah yang ngebuat kita jatuh, tapi kelemahan kita sendiri. Jadi kita nggak boleh lemah, kita harus kuat. Aku juga yakin Bang. Semangat. Semangat! Mas, pesan ayam gorengnya dulu dong. Oh, sekarang kita cuma punya pecelnya, Pak. Ih, gimana sih? Dagang kok nggak komplit? Ah, gimana ini ah? Ya, tempat lain aja. Yuk.
Bang. Maafin Nafisa ya, karena Nafisa usaha Abang jadi bangkrut. Nggak ada yang patut untuk disalahkan. Semua hidup ikhtiar kita, semata-mata atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya jadi merasa semakin bersalah sama Bang Farhan. Udah, nggak usah sedih kayak gitu. Kerja lagi. Sabar ya sayang ya. Jangan rewel ya nak ya, bentar. Ibu telepon nenek dulu. Halo Bu, Bu, ini gimana ya? Si Dede dari tadi rewel terus, dia juga mau minum ASI Bu. Budemu? Bude lagi gak ada di rumah. Udah 2 hari, Bude lagi ke acara almarhum keluarganya. Jadi sekarang kalian tinggal berdua? Ada Bang Mahdi, cuman Bang Mahdinya lagi ketemu sama Kiai Makruf ke pesantren. Sabar sayang. Gimana ya Bu ya, aku bingung banget Bu. Sekarang kamu buatkan susu formula, sedikit aja. Terus airnya pakai air hangat ya. Udah Bu, aku udah coba kasih tapi dia tetap rewel. Ya udah kalau gitu coba kamu minum obat penurun panas. Udah gitu dedenya dikasih ASI. Aku yang minum obat Bu? Ya iyalah, masa anak kamu yang minum obat? Iya udah kalau gitu makasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Aduh nak, kamu kenapa sih? Anak kamu kenapa, Ratna? Ini si Dede badannya panas Bang. Makanya dari tadi siang dia rewel terusan gak bisa tidur. Ini aku mau keluar dulu mau beli obat. Sekarang udah malam, Gimana ya Bang ya? Coba ikut abang yuk. Sini sayang. Satu tahun itu tinggal beberapa hari lagi Bang. Apa kamu benar-benar akan datang? Bang, Bang tutup yuk. Udah nggak ada yang beli lagi. Udah malam. Masya Allah, tiduran lagi. Dagangan masih banyak. Ini masih sepi ya? Belum ada pembelinya? Nggak ada yang lagi yang beli, Bang. Udah malam. Besok aja ya dijual lagi ya. Ya udah jam 12 Bang, masih sepi lah. Udah. Kalian berdua pulang aja duluan. Biar nanti ini warung, aku aja yang jaga. Siapa tahu dalam sejam atau 2 jam lagi ada pembeli. Kan lumayan. Bang, sejam 2 jam lagi. Emang siapa lagi yang mau beli sih Bang? Kuntilanak? Ini namanya ikhtiar, Jun. Kamu nggak ingat waktu kita baru buka warung ini? Kita juga pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ada pembeli. Udah, mendingan kalian berdua pulang aja duluan. Ya, kalian berdua pasti capek. Abang kan juga pasti capek Bang. Udah nggak apa-apa. Besok gantian kalian berdua yang jaga. Ya? Ini beneran Bang. Kamu pulang dulu ya? Pulang dulu ya Bang. Pulang dulu ya Bang. Ya udah sana. Hati-hati ya. Ya. Bang. Ya Allah,
hari semakin dekat. Dan aku masih belum punya uang untuk biaya pernikahan. Tolong hamba ya Allah. Lu kenapa, Sa? Sedih gitu? Ya kenapa-napa, Bang. Saya cuma kepikiran sama Bang Farhan aja. Kasian Bang Farhan. Dia harus banting tulang seperti ini. Sa, kalau masalah Bang Farhan, emang dia orangnya kayak gitu. Orangnya emang gila kerja banget, Sa. Lu udah jangan kepikiran kayak gitu ya. Bukan kayak gitu, Bang. Tapi sejak operasi saya waktu itu, pasti semua tabungan Bang Farhan terkuras. Saya jadi merasa nggak enak, saya merasa bersalah. Terus, maksud lo? Ya maksudnya, saya balik ke warung aja ya. Saya mau bantuin Bang Farhan di sana. Ya kalau nggak bantuin, setidaknya saya mau nemenin Bang Farhan aja. Ya dulu mau balik. Ya udah sono. Gue mau pulang. Ya udah. Hati ya tapi ya. Iya Bang juga hati-hati ya. Ratna. Ratna. Bang, kamu udah janji sama aku bakalan datang. Tapi kenapa kamu nggak datang? Aku belum cukup uang untuk melangsungkan pernikahan kita, Ratna. Kamu bersabar. Aku janji aku akan datang tidak lama lagi. Aku sedang bekerja keras untuk mengumpulkan uang itu. Kenapa kamu harus mikirin soal uang, Bang? Kenapa? Aku itu nggak butuh uang, aku cuma butuh kamu, Bang. Pernikahan membutuhkan uang yang sangat besar, Ratna, tidak sedikit. Aku janji aku akan datang. Dan kita akan menikah. Iya, Bang. Aku percaya sama kamu. Karena aku yakin kalau kamu nggak mungkin bohongin aku. Demi Allah, aku tidak membohongi kamu. Hanya maut yang bisa mencegah aku untuk datang. Nafisa, bukannya kamu udah pulang? Iya Bang, saya balik lagi. Saya nggak tega lihat abang sendirian. Sekalian saya bawain sweater. Makasih ya. Ya udah, kamu istirahat aja biar aku yang terusin. Iya Bang. Dedek? Astagfirullahaladzim. Dedek kemana?
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Bang! Masya Allah. Ratna, kamu udah bangun? Udah bang. Ya ampun, sini sayang, sini nak. Sama mama ya. Kamu nih ngerepotin Uwa aja. Maaf ya. Tadi bayi kamu nangis. Mungkin kamu lagi istirahat. Jadi aku bawa keluar bayi kamu. Iya, nggak apa-apa bang. Ratna, maafin aku karena aku belum bisa menjemputmu seperti yang aku janjikan. Tapi percayalah, aku akan datang secepatnya. Nafisa? Pagi bang, maaf ya bang, saya masuk nggak izin. Iya nggak apa-apa. Tapi kamu datang jam berapa? Kok aku nggak dengar? Ini kan masih pagi. Saya tadi datang sebelum subuh. Tadi saya udah ketok-ketok pintu. Tapi kayaknya abang kecapean jadi nggak denger. Maaf ya. Lagian kamu ngapain sih pagi-pagi datang ke sini? Mulai hari ini, kita akan berjualan dari pagi. Kalau perlu 24 jam. Saya juga udah belanja kebutuhan buat kita jualan. Sekarang kita ke warung ya bang, kita buka warung ya. Kamu serius? Ya iyalah bang, saya serius. Kita harus jualan lebih giat lagi. Agar keuntungan abang lebih besar. Dan agar abang bisa segera menikah. Maksud kamu? Saya tahu semuanya bang. Saya sudah tahu kalau abang menabung dari lama untuk menikah. Tapi karena operasi saya, seluruh uang abang habis. Nafisa, kamu nggak perlu ngelakuin itu semua. Ini semua semata-mata karena saya ingin membalas semua jasa abang. Ya udah, sekarang kita siap-siap lalu pergi ke warung. Kita bisa bekerja bergilir bang. Itu ide yang bagus. Ajun! Mendingan kamu sekarang mandi, soalnya kita mau buka warung pagi-pagi. Ya. Bangun. Sit lagi. Ayo. Nasib beruntung sama gua. Kerja lagi, Bang. Aduh, maaf nih, maaf. Kemarin itu mendadak ada urusan di rumah mertua. Jadi terlambat deh pulangnya, padahal sih nggak ada rencana nginap. Kasihan Ratna, jadi sendiri ya di rumah ya. Nggak apa-apa Bude, kan ada Bang Mahdi. Ya udah, sekarang diminum dong. Kasihan kan kalian dari perjalanan jauh. Iya, makasih Mbak. Ratna, apa sudah ada kabar dari Farhan? Belum ada kabar ya. Besok hari terakhir. Seharusnya dia sudah datang. Tapi seperti yang ayah bilang, kamu jangan terlalu berharap. Mungkin saja sekarang dia... Ya, sudahlah. Tunggu saja nanti. Ratna, kamu jangan hiraukan omongan ayah kamu ya. Yang penting sekarang ini kamu jaga diri kamu dan anak kamu, ya.
Jadi gitu ceritanya, Sa. Seperti yang aku bilang tadi. Abang, selama ini Abang terlihat tidak memiliki masalah apa-apa. Aku nggak sebersih yang kamu kira, Sa. Aku cuma seorang pendosa yang sedang bertobat. Yang sedang benar-benar bertobat. Aku seseorang yang hina, Sa. Bukan hina, Bang. Justru jalan hidup Abang ini membuat mata saya terbuka. Subhanallah. Betapa inginnya saya menjalani taubat seperti yang sudah Abang jalani. Semoga tobat kita mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menghapus semua dosa-dosa kita. Amin. Jadi, besok adalah hari Abang pergi ke pesantren ya? Ya, besok waktunya saya untuk pergi ke sana. Tapi aku belum punya cukup uang untuk biaya pernikahan aku. Walaupun Abang melarang saya merasa bersalah, tapi tetap saja saya merasa bersalah, Bang. Sudahlah, pernikahan aku itu memang penting, tapi kesehatan kamu itu lebih penting. Terima kasih banyak ya, Bang. Kalau saya boleh beri saran, lebih baik besok Abang tetap pergi ke pesantren. Ya, tapi Ya setidaknya Abang tetap datang ke sana. Abang datang ke sana dan memberitahukan bagaimana keadaan Abang sebenarnya. Itu semua agar mereka tahu bahwa Abang sungguh-sungguh. Ya. Sebaiknya itu lebih baik. Besok aku akan ke pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepertinya sekarang giliran saya buat bekerja. Jadi siapa di antara kalian yang mau istirahat duluan? Nafisa. Sa? Sa, kamu kenapa, Sa? Nafisa, kamu kenapa? Sakit banget, Bang. Sa, kamu? Bang. Nafisa? Sa? Nafisa? Jun, kamu jaga warung. Aku mau bawa Nafisa ke rumah sakit. Ya? Iya, Bang. Dia benar-benar tidak datang. Aku bilang juga apa? Ratna, kamu lihat kan? Laki-laki itu benar-benar tidak datang. Dia tidak mengingatmu sedikit pun. Ratna, Ibu kan sudah bilang, kamu harus sudah siap menghadapi kenyataan seperti ini. Ratna, kamu jangan sedih ya. Kamu nggak boleh putus asa. Hidup kamu itu tidak berakhir sampai di sini. Mungkin nanti garis takdir kamu itu dengan yang lain, kita kan nggak tahu. Maksud Bude? Insya Allah aku yang akan menikahi kamu, Ratna. Aku sudah melamar kamu lewat orang tua kamu. Jika selama ini laki-laki yang kamu tunggu tidak kunjung datang, izinkan aku untuk... Ratna! Ratna, buka pintu, sayang! Ratna! Kan pernah jauh untuk kita. Hidayahnya kan pernah jauh untuk kita. Kamu jangan banyak pikiran dulu, Nafisa. Nanti malam kamu akan dioperasi. Kamu harus jaga kesehatan kamu baik-baik. Bang, sebaiknya operasinya dibatalkan saja. Udahlah, Sa. Kamu jangan ngebantah dulu. Kalau masalah uang, semua bisa dicari kok. Ya kan, Bang? Bener, Sa. Kamu gak usah mikirin soal pernikahan aku. Besok aku akan ke pesantren. Walimah bisa dilakukan kapan saja.
Lagian, aku berencana untuk melakukan akad dulu. Ya Allah, hamba percaya bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak-Mu. Dan hamba yakin bahwa semua yang hamba sayang ada dalam pengawasan-Mu. Maafkan kami, Ratna. Ini semua kami lakukan demi kebaikan kamu. Kenapa ibu sama ayah ngalas kesempatan buat Bang Farhan? Ini itu baru hari pertama, Bu. Masih ada besok, masih ada lusa. Kalau besok, lusa, Farhan masih belum ada kabar juga. Sementara di depan kamu ada seorang pria yang soleh. Tolong, Bu. Aku belum bisa. Tolong kasih aku waktu, Bu. 1 tahun apa belum cukup? Kalau Farhan ada niat untuk ke Bali, dia pasti sudah mengirimkan kabar sama kamu. Tapi kamu lihat, kamu melahirkan pun dia tidak menanyakan kamu. Dia sudah tidak peduli sama kamu, sayang. Astagfirullahaladzim. Ratna. Bu. Masya Allah, Ratna. Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku harus ambil keputusan ini. Aku harus bertemu Bang Farhan untuk pastiin apa yang sebenarnya terjadi. Halo? Halo, Sus. Ini Ratna. Ratna, ya ampun, lu kemana aja sih? Kok ngilang gitu aja? Panjang ceritanya, Sus. Oh iya, aku mau tanya sama kamu. Apa belakangan ini kamu ada tahu soal Farhan? Gue udah lama nggak lihat dia di kampus. Farhan, gue nggak tahu dia ada di mana sekarang. Farhan, bentar deh, tunggu. Perasaan kemarin ini cerita kalau dia ngeliat pacaran sama cewek lain. Bener, sumpah, demi Allah. Gue tuh lihat sendiri kalau tuh cewek tinggal serumah sama si Farhan. Dan dia juga ngebantuin si Farhan jualan juga. Nah gini deh. Kalau lu nggak percaya, lu datang aja deh ke alamatnya ya. Habis ini gue kirimin SMS. Makasih ya. Jadi Bang Farhan tinggal di sini. Kayaknya sih alamatnya benar. Bang Farhan. Ya Allah. Jadi semua yang aku dengar itu benar. Semua kabar tentang Bang Farhan itu benar semuanya. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Ya Allah. Ratna, kamu kemana, sayang? Sabar, Yulia, sabar. Mahdi, coba kamu telepon Ratna. Sudah, Bu. Tapi dari semalam handphone Ratna nggak aktif. Apa jangan-jangan dia menemuin Farhan?
Apa Ratna tahu alamatnya, Mbak? Mungkin Ratna menerima salah satu dari surat Farhan yang saya tidak ketahui. Surat? Sebenarnya Farhan itu rutin mengirimi Ratna surat tiap minggu. Apa mungkin kalau misalnya Bang Farhan udah menikah sama perempuan ini? Ya Allah. Nggak mungkin, ya Allah. Bantuin. Selama ini Mbak memang sengaja menyimpan surat-surat dari Farhan. Maafkan Mbak. Mbak gak rela kalau Ratna menikah sama dia. Yang Mbak inginkan, yang Mbak harapkan, Ratna itu menikah dengan Mahdi. Mahdi tidak akan menikahi Ratna, Bu, kalau keadaannya seperti ini. Menurut Mahdi ini nggak adil buat Ratna dan juga buat Farhan. Aku betul-betul tidak menyangka. Dia sangat serius dan penuh tanggung jawab. Tapi kita sekarang nggak tahu di mana keberadaan Ratna, Pak. Iya benar. Ini dari siapa? Rumah sakit Jakarta. Pasien ditemukan pingsan di pinggir jalan, Pak. Kemudian dibawa ke sini. Dan kami mencoba menghubungi nomor-nomor yang ada di HP-nya. Terima kasih banyak ya, Suster. Permisi ya, Pak. Terima kasih, Suster. Ratna. Maafin Ibu Ratna. Enggak, Bu. Ibu nggak perlu minta maaf. Ini semua salah aku. Aku itu yang harusnya menuruti semua kemauan ayah sama ibu. Bang Mahdi, apa benar Abang ingin menikahi aku? Apa yang ayah dan ibu bilang itu semua ya benar. Selama ini penantian aku untuk Bang Farhan itu sia-sia. Karena Bang Farhan itu sudah menikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita manusia takkan bisa sempurna. Ratna, ayah tahu hari ini adalah hari yang sudah lama kalian tunggu. Ayah akan segera menikahkan kalian. Ratna, maafin Bude. Semua ini kesalahan Bude. Bude nggak pernah nyangka kalau ternyata kalian mempunyai cinta yang sangat kuat. Ratna, aku bukan istri Bang Farhan. Aku hanya seorang wanita yang sangat beruntung karena telah ditolong oleh laki-laki semulia Bang Farhan. Aku menceritakan dengan detail hidup yang aku jalani dalam surat-surat aku, Ratna. Surat? Iya, Ratna. Semua surat-suratnya Bude yang sembunyiin. Nggak ada satupun yang Bude serahin ke kamu.
sempurna. Tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Subhanallah walhamdulillah. Jalan taubat yang sangat berliku berakhir dengan manis dan berbuah sangat manis. Alhamdulillah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fil khair. Kami semua di sini adalah sebagai saksi pernikahan antara Farhan dengan Ratna dan Nafisa dengan Mahdi. Semoga kita semua diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.